Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pada buku tema 2. Silakan dipersiapkan buku tema 2 dan buku tulisnya untuk mencatat materi yang ada pada video ini. Silakan disimak penjelasan dari Ibu, kemudian dipahami dan jangan lupa dicatat agar bisa digunakan untuk belajar ketika kalian tidak memahami atau lupa pada materi yang diajarkan. Pada pagi hari ini kita akan membahas kegiatan ekonomi. Dulu waktu kita di kelas 4 sudah pernah Ibu jelaskan ya, apa itu kegiatan ekonomi dan macam-macam kegiatan ekonomi. Sekarang sebelum kita memasuki macam-macam kegiatan ekonomi, yang pertama, apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi yaitu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi di masyarakat itu meliputi apa saja? Yang pertama ada produksi, yang kedua konsumsi, dan juga distribusi. Dulu waktu kelas 4 sudah dijelaskan apa itu produksi, apa itu konsumsi, dan apa itu distribusi. Yang pertama yaitu produksi. Produksi di sini merupakan kegiatan memenuhi atau menciptakan barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mohon maaf, ini ada kesalahan. Seharusnya produksi adalah kegiatan menciptakan atau menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi, kegiatan memenuhi diganti dengan kegiatan menciptakan atau menghasilkan barang maupun jasa. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan produksi itu bisa disebut dengan produsen. Nah, agar kalian lebih paham apa itu produksi, silahkan diperhatikan dan dipahami contoh berikut. Di sini ada contoh yaitu Amir adalah seseorang yang menjalankan suatu usaha yaitu membuat tahu dan tempe. Ia memiliki sebuah pabrik tahu dan tempe dengan banyak karyawan. Nah, di sini Amir itu adalah seseorang yang bekerja dengan membuat atau menghasilkan barang ya. Barangnya berupa apa? Tahu dan tempe. Maka Amir sudah melakukan kegiatan produksi, yaitu apa yang diproduksi? Yaitu tahu dan tempe. Nah, untuk orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen, maka Amir itu disebut sebagai seorang produsen. Mengapa Amir disebut sebagai seorang produsen? Karena Amir membuat tahu atau menghasilkan barang. Sedangkan contoh lain produksi di bidang jasa. Apa contohnya? Kalau di bidang jasa berarti nanti wujudnya bukan barang tetapi dalam bentuk jasa. Biasanya di sini itu dalam bentuk melayani seseorang. Kegiatan yang menghasilkan jasa itu contohnya ketika ada sebuah lembaga bimbingan belajar atau les-lesan atau kursus. Nah, di situ ada pembimbing yang menawarkan jasa
menemani atau membantu belajar, kegiatan belajar dengan memberikan ilmu kepada siapa? Kepada orang yang sedang les, maka itu disebut menghasilkan jasa, bukan barang, karena tidak berwujud barang, yaitu ilmu yang diberikan. Sekarang selanjutnya ada konsumsi. Kalau kegiatan konsumsi merupakan kegiatan ekonomi yang menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang dengan cara membeli maupun menggunakan suatu barang atau jasa. Nah, kalau konsumsi ini tadi ada produksi, setelah diciptakan barang atau jasanya, selanjutnya ada orang-orang yang bertugas mengkonsumsi atau menggunakan atau memakai barang maupun jasa yang sudah diproduksi atau diciptakan. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan konsumsi dinamakan konsumen. Di sini ada contoh kegiatan konsumsi. Sinta menggunakan pensil yang telah ia beli di geria buku. Lama-kelamaan, pensil tersebut akan semakin pendek, bahkan habis. Kegiatan yang dilakukan Sinta disebut kegiatan konsumsi. Kenapa disebut konsumsi? Karena Sinta telah membeli dan menggunakan pensil, maka dia telah melaksanakan atau melakukan kegiatan konsumsi. Dan Sinta disebut sebagai seorang konsumen. Kegiatan ekonomi yang ketiga ada distribusi. Distribusi adalah kegiatan penyaluran barang atau jasa kepada masyarakat. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Di sini ada contoh distribusi. Pak Arif adalah seorang yang bekerja sebagai penyalur makanan ringan atau snack dari suatu pabrik ke agen-agen toko. Maka Pak Arif telah melakukan kegiatan distribusi. Nah, Pak Arif itu disebut sebagai distributor. Mengapa? Karena Pak Arif bertugas atau bekerja sebagai penyalur atau distributor. Contoh lain yang lebih mudah untuk penjual makanan, penjual jajan yang ada di sekitar rumah kalian yang biasanya dalam bentuk toko ya, itu juga termasuk sebagai distributor karena mereka tidak memproduksi barang dagangannya sendiri, melainkan mereka biasanya kan disetori oleh orang lain. Beda halnya kalau misalnya ada seseorang penjahit masker, kemudian berarti ia disebut sebagai apa? Produsen, karena ia menciptakan atau menghasilkan barang yaitu masker. Kemudian maskernya misalnya dititipkan ke toko, berarti penjual dalam atau penjual di toko itu disebut sebagai apa? Disebut sebagai distributor, karena penjual toko menyalurkan barang yang diambil dari penjahit masker atau produsen masker. Kemudian ada misalnya contohnya Azam membeli masker itu di toko, berarti Azam sebagai seorang konsumen karena Azam mengkonsumsi dengan cara membeli atau memakai maskernya. Begitu ya contoh dari kegiatan atau masing-masing kegiatan ekonomi. Sekarang tugas kalian ada 3.
Yang pertama, memberikan 3 contoh kegiatan produksi barang maupun jasa yang ada di lingkungan sekitarmu. Yang kedua, memberikan 3 contoh kegiatan konsumsi jasa, bukan barang ya, hanya jasa saja. Nomor 3, memberikan 3 contoh kegiatan distribusi barang, hanya barang, bukan jasa. Dikerjakan di buku tugasnya masing-masing, soalnya ditulis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.